Baik, permisi dokter. Perkenalkan, nama saya Talita Gracia dengan NIM 231091112015 dari PSKPS Angkatan 2023. Mohon izin dok, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai organ sensoris, nervus cranialis, sistem saraf pusat, serta sensorik and motorik pathway. Organ sensoris itu merupakan organ-organ yang dikhususkan untuk menerima jenis rangsangan tertentu. Contohnya seperti penglihatan oleh mata, lalu pendengaran dan keseimbangan oleh telinga, penciuman oleh hidung, lalu pengecap oleh lidah, dan peraba oleh kulit. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas mengenai indera penglihatan atau mata. Nah, mata ini sendiri berfungsi untuk menerima rangsang bekas cahaya pada retina dengan perantaraan serabut nervus opticus. Dan kemudian dia ini akan menghantarkan rangsangannya ke pusat pada otak untuk ditafsirkan. Oke. Jadi tersusun atas lapisan luar, lapisan tengah, struktur internal, dan struktur aksesoria. Baik, pertama kita akan membahas mengenai strukturnya. Mata ini merupakan sebuah struktur sefris. Dia berisi cairan yang dibungkus oleh tiga lapisan. Lapisan luar, lapisan tengah, dan juga lapisan dalam. Nah, lapisan dalam ini merupakan lapisan fibrosa yang menyangga mata dan berisi sklera serta kornea. Nah, jadi sklera itu merupakan jaringan yang padat. Ini ya sklera. Sklera itu merupakan jaringan padat berwarna putih. Lalu dia itu menempati 5/6 bagian posterior dari bulbus oculi. Selanjutnya itu ada kornea, yang ini. Kornea ini sebagai tempat lewatnya berkas cahaya ke interior mata. Lalu ada koroid, tidak ada ya di sini. Lalu ada koroid yang mengandung pembuluh darah yang menyuplai nutrien ke retina dan badan nukleus. Mohon maaf, badan vitreus. Selanjutnya ada badan siliaris, lalu juga ada iris. Ini ya iris, yang ini strukturnya. Iris ini merupakan perpanjangan dari korpus siliar ke anterior. Dan dia ini merupakan bagian mata yang berwarna. Oke, selanjutnya struktur berikutnya itu ada retina. Oke, retina ini sendiri merupakan struktur tipis, halus, dan bening, di mana dia ini sebagai tempat syarat-syarat optik untuk didistribusikan dan melapisi dari bagian posterior dari bulbus oculi. Dia terbagi menjadi dua pars, itu pars ciliaris dan juga pars optica. Selanjutnya ada aqueous humor, yaitu adalah cairan jernih yang mengisi ruang anterior dan posterior mata. Selanjutnya itu ada lensa, yang ini. Oke. Lensa ini merupakan sebuah struktur sirkular, tebalnya itu sekitar 4 mm dengan diameter 9 mm, terletak di belakang dari iris. Oke. Ini ya, tadi iris, lensanya di belakangnya. Dan dia berada di depan dari badan vitreus. Oke. Itu tadi untuk struktur internalnya. Selanjutnya kita membahas organ okuli aksesorianya. Jadi yang pertama itu ada cavum orbita atau rongga mata. Dia itu bentuknya kerucut, lalu dibagi menjadi beberapa tulang-tulang dasar seperti os frontal, os zygomatikum, os sphenoid, terus ada os ethmoid, os palatinum, dan juga os lacrimal. Selanjutnya itu ada supercilium atau alis mata. Nah, yang ini ya. Dia ini terdiri dari dua potongan kulit yang tebal dan melengkung, lalu ditumbuhi oleh bulu-bulu halus. Ini yang kalau pada saya. Dia ini berfungsi sebagai pelindung mata dan ada memberikan juga kesan estetika. Selanjutnya itu ada palpebra. Palpebra ini terdiri atas palpebra atas ya dan yang bawah. Oke, dia ini berfungsi sebagai pelindung mata waktu ada gangguan atau penyakit pada mata. Oke, palpebra ini dipicu oleh musculus levator palpebra superior. Oke, selanjutnya ada aparatus lacrimalis. Dia ini sebagai penghasil dari air mata.
Oke, jadi sistemnya air mata itu mengalir dari lacrimal lake, lalu dialirkan ke puntum, lalu dia akan masuk ke kanalikuli lacrimalis, lalu masuk ke sakus lacrimalis, lalu menuju hidung melalui ductus nasolacrimalis. Oke, ini tadi untuk struktur okuli. Kita berlanjut untuk membahas muskulus yang terdapat di okuli. Jadi ada beberapa otot yang terdapat di mata. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu musculus levator palpebra superior. Jadi ini ya, levator palpebra ini terpotong, lalu ada juga dia yang inferior. Nah, dia ini berfungsi untuk mengangkat dari kelopak mata kita. Lalu ada musculus orbicularis oculi, lalu dia ini berfungsi untuk menutup mata. Lalu ada musculus rectus oculi inferior, rectus inferiornya, oh yang ini. Nah ini dia berfungsi juga untuk menutup mata. Lalu ada musculus rectus oculi medial, lalu ada musculus oblique oculi inferior. Nah, musculus oblique inferior ini fungsinya untuk menggerakkan bola mata kita ke atas dan ke bawah. Lalu kalau musculus oblique superior, dia itu untuk memutar mata ke atas dan juga keluar. Oke. Itu untuk muskulus atau otot-otot yang ada di mata. Selanjutnya kita masuk ke indera pendengaran. Oke, indera pendengaran ini seperti yang kita tahu merupakan organ yang berfungsi supaya kita bisa mendengar suara-suara. Nah, dia ini terbagi menjadi beberapa bagian. Oke, yang pertama saya akan membahas bagian luarnya terlebih dahulu. Nah, bagian luarnya ini meliputi auricula, ya, auricula. Auricula yang berfungsi untuk menampung gelombang suara yang datang dan mengarahkannya masuk ke dalam telinga. Nah, selanjutnya itu terdapat meatus acousticus externus ini ya. Nah, dia ini menjadi saluran penghubung antara auricula dengan membran timpani. Ini ya, cavitas timpani. Oke. Selanjutnya, di saluran ini terdiri juga atas tulang rawan, terus ada juga tulang keras yang mengandung rambut, kelenjar sebasea, dan juga kelenjar keringat. Dia ini nanti akan menghasilkan sekret berbentuk serum. Nah, ini yang biasanya kita ketahui sebagai kotoran telinga. Oke. Lalu di bagian ini juga ada terdapat membran timpani, nah, yang ini ya, seperti gendang yang berfungsi sebagai selaput gendang telinga, lalu menjadi batas antara si ruang telinga luar dengan telinga tengah. Oke, itu tadi untuk telinga luar. Kita akan lanjut ke bagian telinga tengah. Oke, bagian telinga tengah terdiri dari cavum timpani, yaitu dia ini sebuah rongga di dalam tulang temporal yang berisi 3 buah tulang pendengaran, malleus, infus, terus ada stapes. Ini, 3 ini. Oke, saya ada gambarnya di sini. Oke, tulang malleus ini dia terletak langsung di membran timpani. Nah, malleus ini dia akan menerima getaran dari gendang telinga lalu mengantarkannya ke infus. Oke. Infus atau bahasa awamnya kita tahunya sebagai tulang landasan merupakan tulang yang menghubungkan antara malleus dengan stapes. Dia meneruskan getaran dari malleus menuju ke stapes. Tulang yang terakhir yaitu ada stapes atau tulang sanggurdi, bahasa awamnya. Ini merupakan tulang yang paling kecil di dalam tubuh manusia. Dia ini akan mengandalkan suara ke jendela oval yang menjadi tempat pintu masuk ke telinga dalam. Oke. Nah, tulang-tulang ini diperkuat oleh otot-otot yang berfungsi untuk melindungi telinga dari suara yang keras dan getaran berlebih. Itu ada musculus tensor timpani, yang ini ya. Oke. Nah, dia ini ototnya melekat di malleus dan berfungsi untuk menarik membrana timpani ke dalam dan mengurangi gerakan gendang telinga ketika terpapar suara yang keras. Lalu ada juga musculus stapedius. Di sini tidak ada ya gambarnya. Dia ini ototnya sesuai namanya melekat pada stapes. Oke.
Lalu di telinga bagian tengah ini juga terdapat antrum timpani, yaitu rongga yang nggak teratur dan terletak di bawah samping dari kalkum timpani. Oke, selanjutnya kita akan membahas telinga bagian dalam. Oke, telinga bagian dalam ini terdiri dari labirin osseus. Nah, dia ini merupakan serangkaian saluran yang dikelilingi oleh cairan perilimfe. Nah, strukturnya itu meliputi vestibulum, ini vestibulum, terus ada koklea, terus ada kanalis semisirkuler, dan juga terdapat juga labirintus membranosus yang terdiri dari utriculus, sacculus, terus ductus semisirkularis, yang dimana ketiga ini tuh berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh kita. Oke, itu untuk indera pendengaran kita. Sekarang kita lanjut ke indera berikutnya, yaitu penciuman. Nah, seperti yang kita tahu, indera penciuman yaitu hidung adalah indera yang kita gunakan untuk mengenali aroma atau sebagai penghidup. Nah, ini fungsinya sebagai jalan napas, alat pengatur kondisi udara, penyaring udara, resonansi suara, lalu ada juga perannya di dalam membantu proses bicara dan refleks nasal. Kita akan membahas struktur internalnya. Sebelum itu, anatomi hidung dari bagian luar itu meliputi pangkal hidung, terus ada bangkang hidung atau dorsum nasi, lalu ada puncak hidung, ala nasi, volumella, dan juga lubang hidung. Oke, kita lanjut ke struktur internal ya. Uh, jadi bagian dalam hidung ini terdiri dari struktur yang membentang dari os internum hingga ke koana di posterior. Dia ini memisahkan dari rongga hidung dari nasofaring. Nah, vakum nasi itu dibagi oleh septum, lalu di dinding lateralnya terdapat konka superior, konka media, dan konka inferior. Ini ya, ini konka inferior, lalu ini yang media, ini yang superior. Jadi sesuai letaknya, superior di atas, media di tengah, inferior di bawah. Lalu celah-celahnya itu disebut dengan meatus nasi. Nah, ini tadi yang superior, di bawahnya itu ada meatus nasi superior, celahnya. Lalu di antara media dan inferior itu terdapat meatus nasi medius. Lalu di bawah sini, uh, oke, kita lanjut ke bagian hidung selanjutnya. Nah, pertama saya akan membaginya menjadi 4 bagian, rongga hidung, tulang rawan, dan tulang nasal, lalu ada sinus sama bulbus olfaktori. Nah, jadi rongga hidung kita itu terdiri dengan bulu-bulu hidung. Nih, dia ada seperti rambut-rambutnya begitu, yang berfungsi untuk menyaring dari setiap kotoran yang masuk melalui pernapasan. Nah, saringan bulu hidung ini bisa menghasilkan padatan yang kita sebut dengan upil biasanya ya. Oke, selanjutnya untuk tulang rawan dan tulang nasal. Hidung itu dilindungi oleh 2 buah tulang yang letaknya terpisah. Tulang rawan itu letaknya di bagian ujung hidung, sementara tulang nasal itu di area tulang rawan dekat dahi. Oke. Lalu bulbus olfaktorius itu meliputi tonjolan olfaktorii, terus ada akson, saraf pembau, dan juga silia. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai sinus paranasalis. Nah, sinus paranasal ini kita terdiri, ini ya gambarnya, hidung itu punya 4 rongga sinus yang letaknya terpisah-pisah. Jadi yang pertama itu ada sinus maxillaris, itu di pipi yang ini. Sinus maxillaris ini. Lalu dia ada sinus frontalis. Ini sinus frontalis yang warna merah. Ini namanya. Lalu ada sinus ethmoidalis. Oke, ini. Lalu juga ada sinus sphenoidalis, yang warna biru. Oke, dia terletak di belakang dahi sesuai dengan namanya. Oke, kita lanjut ke indera pengecap. Oke, indera pengecap itu adalah lidah. Sebagai alat pengecap, lidah ini punya fungsi utama untuk merasakan rasa-rasa. Selain itu, lidah ini juga bisa berfungsi sebagai alat refleks yang membantu dalam proses pencernaan awal makanan. Oke, kita lanjut ke anatominya. Nah, anatomi lidah itu terbagi jadi 3 bagian.
Itu apex, lalu ada corpus atau badannya, lalu radix atau ujungnya. Oke, jadi ada 4 jenis papila pada lidah. Yang pertama itu adalah papila fungiformis. Sesuai namanya, dia bentuknya seperti jamur. Ini ya. Oke, ini papila fungiformis. Selanjutnya itu adalah papila filiformis, papila yang menyebar di seluruh permukaan lidah. Oke. Selanjutnya itu ada papila circumvallata. Ini biasanya papila yang paling mudah diingat karena dia bentuknya seperti huruf V seperti ini dan dia yang ukurannya paling besar. Lalu juga ada papila foliata, letaknya di pinggir. Nah, ini. Dia bentuknya seperti garis-garis. Nah, permukaan superior lidah itu disebut sebagai dorsum lingua. Oke. Di bawah mukosa lidah itu terdapat otot-otot yang berfungsi untuk mengubah bentuk lidah, maksudnya untuk menggerakkan lidah, lalu ada eh, otot-otot ekstrinsiknya juga. Nah, otot ekstrinsik itu meliputi musculus genioglossus, nih. Lalu ada musculus pyoglossus, oh yang ini. Lalu ada musculus styloglossus. Piloglossus, oh yang ini ligamennya, mohon maaf. Oke, tidak ada di sini gambarnya. Dia ini fungsinya untuk menghubungkan lidah dengan tulang di sekitarnya. Oke, lidah ini dipersarapi oleh nervus lingualis untuk sensasi umum, terus ada juga nervus glossopharyngeus yang bertanggung jawab atas sensasi rasa di sepertiga posterior dari lidah. Lalu di bawah lidah itu terdapat frenulum lingua yang menambatkan lidah itu ke dasar mulut. Oke. Kita lanjut ke organ sensoris terakhir, yaitu indera peraba. Nah, indera peraba atau kita sebut kulit atau dalam bahasa anatominya itu kutis, itu merupakan organ yang paling besar di tubuh kita. Dia itu terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan juga subkutis. Fungsinya untuk ini merasakan rangsangan fisik, lalu uh, melindungi tubuh dari bahaya, mengatur suhu, dan lain-lain. Oke. Ini gambarnya sedikit histologi ya. Jadi lapisan yang paling luar itu adalah epidermis. Ini ya, epidermis. Dia itu berfungsi untuk melindungi tubuh dari kerusakan eksternal dan mengandung sel-sel Langerhans untuk respon imun. Lalu di bawah dari dermis, di bawah dari epidermis itu terdapat dermis. Ini ya yang D. Sesuai namanya, dia ini lapisannya yang lebih tebal dan terdiri dari jaringan ikat. Nah, di dermis ini terdapat pembuluh darah, lalu ada kelenjar keringat, folikel rambut, serta berbagai reseptor sensorik sehingga kita itu bisa merasakan dari raba-rabaan kita. Lalu lapisan yang paling bawah yaitu subkutis atau hipodermis. Nah, dia ini terdiri atas jaringan adiposa, makanya dia sangat besar ya. Dan fungsi utamanya itu sebagai bantalan, insulasi, dan juga penyimpanan energi. Kutis itu dipersarapi oleh nervus cutaneus yang mengantarkan saraf impuls sensorik dari reseptor menuju saraf pusat. Oke, untuk organ sensoris sudah selesai kita bahas. Kita lanjut ke nervus cranialis. Oke, nervus cranial itu merupakan kumpulan saraf yang berasal dari otak dan berperan penting. Dia punya peran penting dan setiap saraf cranial ini punya fungsi berbeda dan namanya itu menyesuaikan dengan fungsinya. Oke, kita lanjut ke nervus yang pertama, yaitu nervus olfactorius. Dia ini keluar dari lamina et foramina cribrosa osis ethmoidalis, lalu dia akan berakhir di bulbus olfactorius. Nah, fungsinya sendiri adalah untuk mengantarkan informasi sensorik terkait penciuman dari hidung menuju otak, lalu menginervasi dari epitel olfactorius. Dia itu termasuk SSA atau Specific Somatic Afferent dan juga SPA atau Specific Visceral Afferent. Dan sesuai fungsinya dia itu untuk sensorik. Oke. Lanjut ke nervus cranialis kedua yaitu nervus opticus.
sesuai namanya optikus. Berarti untuk mata ya, dia itu punya origonya di retina dan dia ini akan keluar melalui kanalis optikus di osphenoid. Lalu dia akan menuju dari chiasma opticum. Nah, lalu nanti akan diteruskan sampai ke korteks visual. Jadi fungsi utamanya itu untuk mentransmisikan rangsangan visual dari retina menuju ke otak. Nah, dia termasuk sebagai SSA atau Specific Somatic Afferent dan fungsinya untuk sensori. Selanjutnya itu ada musculus, mohon maaf, nervus oculomotorius, yaitu nervus ketiga dan nervus keempat. Ini satu gambar saya ambil. Pertama kita bahas nervus oculomotorius dulu. Dia itu berawal dari nukleus oculomotorii yang terletak di mesencephalon. Dia nanti akan keluar dari visula orbitalis superior, lalu fungsi utamanya itu mengontrol sebagian besar dari otot penggerak bola mata. Bagaimana yang sudah saya jelaskan di organ sensoris mata tadi. Nah, nervus oculomotorius ini termasuk GSE atau General Specific Efferent dan juga GFE atau General Visceral Efferent dan fungsinya untuk motorik. Lalu ada nervus trochlearis, dia ini nervus cranialis keempat yang fungsinya untuk motorik. Dia ini merupakan yang paling kecil di antara semua saraf kranial dan dia itu berorigo di nukleus trochlearis di mesencephalon. Dan dia ini fungsi utamanya untuk menginervasi dari musculus oblik superior dan dia ini termasuk ke dalam GSE atau General Specific Efferent. Oke. Lanjut ke nervus trigeminus, yaitu nervus cranialis kelima. Dia ini merupakan saraf yang berorigo di pons. Oke. Jadi dia ini terdiri atas 3 cabang utama, yaitu nervus ophthalmicus, nervus maxillaris, dan juga nervus mandibularis. Nah, kalau di sini nervus ophthalmicus itu yang berwarna kuning ini, lalu maxillaris yang ini, yang warna hijau, dan nervus mandibularis yang warna ungu. Ophthalmicus itu nanti dia akan keluar dari visura orbitalis superior dan sesuai letaknya dia akan menginervasi dari dahi lalu kornea dan juga kelopak mata atas karena dia berada di atas. Lalu nervus maxillaris dia nanti akan keluar dari foramen rotundum dan menginervasi dari sensasi di pipi karena memang letaknya di daerah ini ya. Lalu yang terakhir itu nervus mandibularis dia akan keluar dari foramen oval dan menginervasi dari rahang bawah karena memang letaknya berada di bawah. Oke, dia ini termasuk sebagai GSA atau General Specific, mohon maaf, General Somatic Efferent dan juga SVE, yaitu Specific Visceral Efferent. Lanjut ke nervus cranialis ke-6, yaitu nervus abducens. Dia berorigo di nucleus nervi abducentis, itu di pons, dan dia akan keluar melalui visura orbitalis superior. Oke, fungsi utamanya itu menginervasi dari musculus rectus lateralis. Dia ini termasuk sebagai GSE atau General Somatic Efferent dan fungsinya untuk motorik. Lanjut, nervus ketujuh yaitu nervus facialis. Dia berorigo di pons, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Nervus ini akan keluar dari foramen stylomastoideus dan fungsi utamanya sebagaimana namanya facialis. Berarti dia akan menginervasi dari otot-otot ekspresi di wajah. Dan juga nervus ini akan memiliki fungsi sensorik serta fungsi parasimpatis untuk kelenjar lakrima, lalu ada kelenjar submandibula dan sublingual. Terus dia ini termasuk GFE, SPE, SPA, dan GSA. Oke. Dan dia ini berfungsi untuk motorik dan sensorik. Lanjut ke nervus cranialis ke-8, yaitu nervus vestibulocochlearis. Dia ini merupakan saraf yang berawal dari inti vestibularis, lalu dia akan menuju
keluar melalui meatus acousticus internus dan berfungsi untuk keseimbangan dan pendengaran. Dia ini menginervasi dari koklea dan juga organ vestibular. Dia ini termasuk SSA atau Specific Somatic Afferent dan fungsinya untuk motor dan sensor. Kita lanjut ke mohon maaf, nervus glossopharyngeus atau nervus cranialis ke-9. Nah, nervus ini dia berawal dari medula oblongata. Lalu dia akan keluar melalui foramen jugular. Nih. Dia akan keluar dari foramen jugular dan fungsinya itu untuk sensor dan juga motor. Motornya ini dia akan menginervasi dari muskulus styloparyngeus untuk membantu menelan. Lalu nervus ini juga berperan dalam refleks muntah. Jadi dalam pemeriksaan nervus glossopharyngeus biasanya akan didekatkan spettle tongue untuk mengecek dari refleks muntah pasien. Dia ini termasuk GFE, SFPE, terus GSA, GVA, dan juga SVA. Banyak ya. Lanjut ke nervus vagus atau nervus cranialis ke-10. Dia ini berorigo di medula oblongata dan merupakan nervus yang mengembara lah, karena vagus uh, artinya mengembara. Nah, fungsi utama dari nervus vagus ini adalah memberikan inervasi parasimpatis ke sebagian besar organ visceral seperti jantung, paru-paru, sistem pencernaan, lalu organ genitalia. Dan juga nervus vagus ini berperan dalam fungsi motorik, seperti dia menginervasi dari otot-otot laring, faring. Oke. Muskulus nervus vagus ini termasuk sebagai GFE, lalu SVE, lalu GSA, GVA, dan juga SVA. Oke. Lanjut ke nervus ke-11, nervus accessorius. Dia ini keluar dari foramen jugular dan fungsi utamanya itu menginervasi otot sternocleidomastoideus untuk menoleh dan juga otot trapezius yang di bahu kita. Dia ini termasuk GSE, terus fungsinya untuk motor. Oke. Lanjut ke nervus terakhir dari nervus cranialis, yaitu yang ke-12, nervus hypoglossus. Nervus hypoglossus ini dia berorigo di medula oblongata, lalu dia akan keluar melalui kanalis nervi hipoglossi. Dan fungsi utamanya itu untuk motorik, yaitu menginervasi otot-otot lidah kita dan juga pergerakan dari lidah kita. Lalu dia ini termasuk sebagai GSE atau General Somatic Efferent. Oke, untuk nervus cranialis sudah selesai, kita lanjut lagi ke topik selanjutnya, yaitu sistem saraf pusat. Dia ini terbagi atas dua komponen utama, yaitu otak atau encephalon dan medula spinalis. Pertama, kita akan bahas encephalon atau otak. Otak ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu cerebrum, cerebellum, brainstem, dan diencephalon. Oke, yang pertama itu cerebrum. Cerebrum atau otak besar. Ini merupakan bagian dari mohon maaf, bagian terbesar dari encephalon yang terdiri atas dua bagian, yaitu hemisfer cerebri sinister dan hemisfer cerebri dexter yang terdiri atas 4 lobus, yaitu lobus frontal, lobus parietal, lobus temporal, dan lobus occipital. Ini frontal, temporal, occipital di belakang ya. Oke. Lanjut ke tidak ada cerebellum. Lalu nanti ada dari diencephalon. Nah, diencephalon ini dia akan mencakup dari talamus dan juga hipotalamus. Nah, talamus ini ya, talamus yang ini fungsinya untuk pusat relay yang mengirimkan informasi sensorik ke area otak yang tepat. Sedangkan ada juga hipotalamus, ini hipotalamus, dia itu fungsinya untuk mengatur fungsi otonom seperti suhu, rasa haus, lapar, dan juga ritme sirkadian. Lalu ada cerebellum. Nah, cerebellum ini terletak di bawah dari cerebrum.
atau otak besar kita tadi. Dan dia ini berada di belakang dari batang otak. Nah, dia ini fungsinya untuk koordinasi gerakan, lalu keseimbangan, kontrol motorik halus juga. Oke. Lalu ada brainstem atau batang otak. Dia ini terletak di dasar dari encephalon dan terdiri atas 3 bagian, yaitu ada eh, mesencephalon atau otak tengah, lalu ada pons yang ini, lalu ada medula oblongata. Ini. Jadi atas 3 bagian eh, itu ada mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Lalu ada juga saluran yang fungsinya itu untuk menyalurkan dari LCS yang disebut dengan aqueductus mesencephaly. Oke. Oke, kita lanjut untuk membahas medula spinalis. Medula spinalis ini dia memanjang dari medula oblongata dan akan berakhir di vertebra lumbar 1 atau 2. Fungsi utamanya adalah untuk transmisikan informasi antara otak dengan tubuh kita dan juga berperan dalam refleks tanpa keterlibatan otak. Oke, dia ini uh, dilindungi oleh mohon maaf, si saraf pusat ini dilindungi oleh beberapa lapisan pelindung, yaitu meninges yang terdiri atas 3 lapisan. Lapisan paling luar yaitu dura mater, ini dia ini merupakan lapisan paling luar dan paling tebal. Lalu di bawahnya itu ada arachnoidea mater cranialis. Dia ini lapisan lebih tipis dari yang awal dan terletak di tengah dengan strukturnya seperti jaring. Dan ada pia mater cranialis. Dia ini langsung menempel pada otak dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Oke, kita lanjut untuk membahas dari motorik pathway dan sensorik pathway. Nah, ini merupakan 2 jalur penting dalam sistem saraf yang menghubungkan otak dengan seluruh tubuh untuk mengatur gerakan, lalu membawa informasi dari sensorik menuju ke otak untuk diinterpretasi. Mungkin jalur ini punya 2 fungsi berbeda, tapi saling berkaitan untuk menjaga fungsi dari tubuh kita. Pertama, saya akan membahas motorik pathway. Itu merupakan pathway yang mengatur dari semua gerakan tubuh, baik yang disadari ataupun tidak. Nah, dia ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu UMN atau upper motor neuron dan LMN atau lower motor neuron. Nah, kalau upper motor neuron itu terletak di korteks motorik dari otak. Dia ini terletak di lobus frontalis ya. Nah, neuron ini akan menghasilkan sinyal dan memulai gerakan secara sukarela. Oke, lalu ada LMN atau lower motor neurons. Dia ini terletak di ventral horn dari medula spinalis. Nah, kalau lower motor neuron ini dia akan menerima sinyal dari UMN dan dia akan meneruskannya. LMN ini langsung menervasi otot dan menyebabkan kontraksi otot yang menghasilkan gerakan. Jadi jalur LMN ini dia penting untuk gerakan sadar dan juga refleks motorik. Oke, selanjutnya itu ada sensorik pathway. Nah, kalau sensorik pathway, dia ini membawa informasi sensorik, sesuai namanya aja sensorik pathway. Berarti dia meneruskan informasi sensorik dari tubuh menuju otak untuk diproses dan diinterpretasikan. Nah, dia ini terbagi menjadi 2 jalur utama, yaitu columna dorsalis, medial lemniscus pathway, dan spinothalamicus pathway. Nah, kalau columna dorsalis ini dia bertanggung jawab untuk mengangkut informasi tentang propriosepsi, kesadaran mengenai posisi tubuh, lalu terkait vibrasi, sentuhan, dan lain-lain. Pokoknya yang berkaitan dengan sensori. Lalu untuk spinothalamic pathway, dia ini adalah jalur yang membawa mengenai informasi yang berkaitan dengan nyeri, lalu ada suhu, dan juga sentuhan-sentuhan yang kasar. Dia ini kalau spinothalamic itu dimulai dari reseptor nyeri dan suhu. Jadi berbeda ya dengan jalur columna dorsalis tadi yang cuma untuk sentuhan pelan, lalu untuk raba-rabaan. Kalau spinothalamic ini sistem untuk nyeri dan suhu serta yang kasar. Oke.
Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai organ sensoris, nervus cranialis, lalu ada sistem saraf pusat, dan juga mengenai motorik dan sensorik pathway. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun eh, hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih banyak.